Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Maulid Ihsan, nomor BP 2011 11 03 2008. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang etika dalam bisnis preneur, guna untuk melengkapi tugas mata kuliah, aspek hukum, etika profesi, dan komunikasi bisnis. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Yang pertama itu kita melihat di sini itu rumus kualitas SDM, yang mana knowledge atau ilmu pengetahuan itu berada di 15%. Yang kedua itu skill berada di 15%, dan attitude yang paling perlu itu kisaran 70%, sama dengan including ethics. Baik, di sini kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan etika. Yang pertama itu asal kata etika. Etika berasal dari kata bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan. Poin yang kedua itu kita mengenal juga kata moral atau moralitas, bahasa Latin mos, yang artinya kebiasaan. Etika diartikan sebagai kebiasaan, adat istiadat. Keduanya sama-sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana orang atau manusia harus hidup sesuai dengan kebiasaan, adat istiadat. Pada umumnya, sistem nilai sebagai suatu kebiasaan diturunkan melalui agama dan kebudayaan. Yang keempat itu etika ditinjau dari segi filsafat, yang mana artinya etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma. Selanjutnya itu pengertian akhlak, berasal dari bahasa Arab, jamak dari ulukun, artinya budi pekerti, tingkah laku. Akhlak sebagai ilmu menurut Islam adalah mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang berlakunya universal dan komprehensif bagi seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Poin yang ketujuh itu etika profesi merupakan kode etik yang diberlakukan untuk profesi tertentu dalam suatu organisasi. Kode etik berlaku untuk suatu profesi tertentu yang bertindak secara profesional. Uh, Poin yang selanjutnya itu profesi adalah suatu moral community atau masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Suatu profesi disatukan umumnya berdasarkan latar belakang pendidikan, profesi, keahlian tertentu yang menunjukkan arah moral suatu profesi. Karena itu, mereka mempunyai tanggung jawab khusus melalui kode etik. Kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat. Selanjutnya itu yang kedua, beberapa pengertian etika atau ethics. Etika atau ethics dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama itu merupakan dasar moral, yaitu nilai-nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Poin yang kedua, sebagai pedoman perilaku, sikap atau tindakan yang diterima dan diakui sehubungan dengan kegiatan manusia atau kelompok tertentu. Yang ketiga itu merupakan persoalan pendidikan, memberikan contoh yang benar dan pelayanan untuk mempraktekkan perilaku moral dengan dialog yang jujur. Dengan ini, etika merupakan proses pembelajaran mengenai benar dan salah, dan kemudian melakukan hal yang benar. Etika dipandang sebagai ilmu tentang perilaku, mencakup aturan dasar-dasar yang dianut dalam hidup dan kehidupan. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang ketiga itu nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Pada prinsipnya, etika mengacu pada norma. Yang pertama itu norma moral. Moral di sini berhubungan dengan suatu tindakan antara yang benar dan salah dan mengacu pada standar yang diakui tentang sikap yang benar dan baik. Tindakan yang sesuai norma disebut tindakan bermoral baik dan sebaliknya yang tidak sesuai dengan norma tersebut bermoral buruk atau immoral. Yang kedua, sikap dari kelompok tertentu atau profesi. Selanjutnya, rambu-rambu prinsip moral yang menyeluruh, terutama rambu-rambu profesi tertentu. Pada prinsipnya, etika atau etis mengacu pada norma. Yang ketiga itu tujuan etika. Yang pertama, mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai. Yang kedua, menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral. Dan yang ketiga, memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu atau memberi nasihat untuk perbaikan. Selanjutnya itu pengertian bisnis. Bisnis adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan atau dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus. Itu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas yang diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ini menurut R.B. Simatupang. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencaharian, bahkan suatu profesi. Yang kedua, bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan. Yang ketiga, bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan atau laba. Selanjutnya, bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan usaha. Selanjutnya, etika bisnis. Etika bisnis adalah yang pertama suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah. Yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Yang kedua, mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh, bertanggung jawab, dan bermoral. Yang ketiga, merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan bisnis suatu perusahaan. Yang keempat, etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen, setia pada prinsip-prinsip kebenaran, kebenaran, keadaban, dan bermartabat. Selanjutnya, pembahasannya itu mengapa bisnis perlu beretika. Yang poin yang pertama itu karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit,
melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Kedua, bisnis dilakukan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tidak tanduk manusia dalam berhubungan atau bisnis satu dengan lainnya. Yang ketiga itu bisnis saat dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu etika dalam berbisnis ternyata diperlakukan sebagai kontrol atas kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, perkembangan dunia usaha. Kemajuan teknologi perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Khususnya dengan adanya perubahan perusahaan tersebut harus menyadari bahwa dalam beroperasi harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata atau single bottom line, melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang biasa disebut triple bottom line. Selanjutnya, lingkungan hidup dan permasalahan sosial yang ditimbulkan semakin tegas, juga standar dan hukum yang akan berlaku. Beberapa investor dan perusahaan manajemen investasi telah memulai memperhatikan kebijakan CSR atau Corporate Social Responsibility. Selanjutnya itu peran etika dalam bisnis. Peran etika dalam bisnis ada beberapa poin. Yang pertama itu untuk membangun kultur bisnis yang sehat. Yang mana idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan atau hukum perilaku dibuat dan dilaksanakan. Atau aturan norma etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Yang kedua, sebagai kontrol terhadap individu. Yang mana perilaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam bisnis moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi. Selanjutnya, etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunikasi moral. Tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial. Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Jadinya etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan stakeholder yang penting untuk diperhatikan. Selanjutnya, etika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional. Selanjutnya, pengelolaan bisnis secara profesional ada beberapa poin. Yang pertama itu berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus. Kedua, mempunyai komitmen moral yang tinggi. Dan yang ketiga, menjalankan usahanya berdasarkan profesi atau keahlian. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama itu prinsip otonomi. Itu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik
untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Yang kedua itu prinsip kejujuran. Dalam hal ini kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kunci dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen dalam hubungan kerja dan sebagainya. Yang ketiga itu prinsip keadilan, bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Yang keempat itu prinsip saling menguntungkan juga dalam bisnis yang kompetitif. Yang kelima itu prinsip integritas moral. Ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan yang terbaik. Dalam pengelolaan perusahaan yang baik dikenal prinsip GCG atau Good Corporate Governance, dengan memperhatikan prinsip-prinsip bisnis, prinsip fairness, prinsip transparansi, prinsip accountability, dan prinsip responsibility. Selanjutnya yaitu pengertian corporate governance. Menurut Forum for Corporate Governance, pengertian perusahaan FCGI yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang, pengurus, atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal yang lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau satu sistem yang mengendalikan perusahaan. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, struktur yang telah pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja. Sebagai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Dalam arti sempit, hubungan antar pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Prinsip-prinsip GCG atau OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Prinsip yang pertama itu transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip yang kedua itu kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip kooperasi yang sehat. Prinsip yang ketiga itu akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif. Yang keempat itu prinsip pertanggungjawaban, itu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima itu prinsip kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan selanjutnya itu prinsip etika bisnis pada umumnya melihat juga bagaimana budaya yang ada di sekitarnya atau lingkungannya turut mewarisi budaya perusahaan. Seperti halnya pada bangsa Jepang dengan budaya Bushido dan bisnis yang pemula
berasal dari teamwork keluarga yang terus melekat pada kebudayaan perusahaan. Semangat Basindo dilandasi kejujuran, keberanian, keadilan, kesetiaan, kedermawanan, dan pengendalian diri. Selanjutnya, permasalahan yang sering kita temukan dalam kehidupan bisnis itu apabila terjadi penyimpangan etika bisnis yang sudah mendarah daging. Sangat sulit diatasi dalam waktu singkat seperti halnya budaya sogok, suap, dan sebagainya. Oleh karena itu, peranan dan penegakan hukum yang sangat penting dan diperlakukan sebagai sarana yang tepat untuk mendorong ditaatinya nilai etis tertentu dalam bisnis. Masalah yang sering terjadi dalam kegiatan berbisnis, misalnya bidang periklanan yang dilihat dari perspektif etika bisnis. Apakah ada unsur kebohongan atau penipuan atau pernyataan yang menyesatkan serta bertentangan dengan moral atau etika. Yang kedua, pelanggaran terhadap hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, dan sebagainya. Yang ketiga, menjalin usaha yang ilegal. Yang keempat, persaingan tidak sehat. Yang kelima, membangun bisnis untuk usaha besar tanpa memperhitungkan faktor atau dampak lingkungan, baik fisik maupun non-fisik, dan tanpa prosedur yang benar. Yang keenam, untuk memperbesar keuntungan sehingga menurunkan kualitas produksinya. Yang ketujuh, bisnis yang hanya memfokuskan pada bagian efisiensi atau biaya atau cost, overhead, dan rasionalisasi tanpa memperhatikan unsur moral. Permasalahan yang sering dihadapi adalah dalam penegakan hukum dan etika yang menjadi pusat permasalahan serta perlunya reformasi moral melalui pemberdayaan hukum dan upaya-upaya yang dapat dilaksanakan di bidang hukum antara lain pemberian atau penegakan sanksi, perlindungan di bidang haki atau hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak paten, merek, perlindungan tahasia dagang, desain industri. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja di bidang hukum ketenaga kerjaan, perlindungan konsumen dan persaingan usaha tidak sehat, dan sebagainya. Pengertian iklan. Menurut Dewan Periklanan Indonesia, dalam Etika Pariwara Indonesia, Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia. Iklan ialah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Fungsi iklan. Menurut Sony Keraf adalah yang pertama pemberi informasi, yang mana artinya iklan berfungsi untuk membeberkan dan menggambarkan seluruh kenyataan yang serinci mungkin tentang suatu produk. Sasaran iklan adalah konsumen dapat mengetahui kegunaan, kelebihan, dan kemudahan-kemudahan produk tersebut dengan baik dan memutuskan untuk membelinya. Yang kedua itu pembentukan pendapat umum. Yang mana artinya iklan berfungsi untuk menarik massa konsumen untuk membeli produk tersebut dengan cara manipulatif, persuasif, dan tendensius. Urgensi suatu iklan yang memenuhi fungsi iklan namun beretika. Dalam memasang periklanan, ada beberapa asas yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu jujur, benar, dan bertanggung jawab. Yang kedua, bersaing secara sehat. Yang ketiga, melindungi dan menghargai khalayak
tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.